إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Pada bacaan idza di sini ada huruf dzal. Hati-hati dalam melafalkannya karena kebanyakan ada yang membaca dengan iza diganti dengan huruf zai. Hati-hati jangan sampai mengganti huruf dzal dengan huruf zai. Misalkan iza ulqu fiha. Padahal di sini hurufnya adalah huruf dzal, yaitu dza. Makhrajnya, tempat keluarnya adalah ujung lidah kita, ujung lidah. Ya, ujung lidah menempel dengan gigi seri atas, Kemudian pada lafaz dzal sendiri ini ada hukum tajwid berupa mad jaiz munfasil, yaitu apa itu mad jaiz munfasil? Mad artinya panjang, jaiz artinya boleh, munfasil artinya terpisah. Akan tetapi secara istilah yang dimaksudkan adalah ayyati hamzah atau anta'ti hamzah ba'da harfil mad. Apabila ada huruf hamzah datang setelah huruf mad dan hamzah tersebut yaitu berada di lain kata. Contoh di sini yaitu pada lafaz dza, idza satu kata, ulqu juga satu kata, sehingga hamzahnya itu berada di lain kata. Maka apabila ada huruf hamzah datang setelah huruf mad, yaitu di sini huruf mad berupa alif, dan hamzah tersebut berada di lain kata, maka dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Kita panjangkan pada lafaz dza 4 harokat atau 5 harokat. Kemudian pada lafal ulqu di sini ada huruf qaf yang dia berharokat dhammah. Setelahnya ada huruf waw. Apabila ada huruf waw atau huruf mad datang sebelumnya huruf dhammah, maka dinamakan dengan mad tabi'i. Mad tabi'i terjadi dengan tiga kondisi. Yang pertama, adanya fathah bertemu dengan alif, adanya kasrah bertemu dengan ya sukun, adanya dhammah bertemu dengan waw sukun. Maka pada lafal qu di sini kita panjangkan 2 harokat. Alif yang ditandai dengan sifar mustadir tidak dibaca. Kemudian lafal fi di sini ada ya sukun didahului dengan huruf kasrah. Maka fi-nya kita panjangkan 2 harokat dan kita hukumi dengan mad tabi'i. Kemudian pada lafal ha ada bacaan mad tabi'i pula, yaitu adanya fathah bertemu dengan alif, panjangnya 2 harokat. Sehingga kita panjangkan ku fiha, semuanya sama 2 harokat. Kemudian sami'u laha sama ada u, yaitu ada huruf ain berharokat dhammah bertemu dengan huruf waw, yaitu waw termasuk huruf mad, maka panjangnya adalah 2 harokat pada lafal au. Kemudian alif yang ditandai dengan sifar mustadir di sini warna abu-abu, artinya alifnya tinggal anggap tidak ada. Kemudian laha pada lafal ha yaitu kita hukumi dengan bacaan mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan alif. Kemudian syahiqan wa yaitu pada lafal hi kita baca dengan bacaan mad tabi'i pula, yaitu adanya ya sukun didahului dengan huruf kasrah, maka panjangnya 2 harokat. Kemudian qawwa di sini ada tanwin bertemu dengan huruf waw. Apabila ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf waw, maka kita namakan dengan bacaan idgham bi gunnah. Kita cara membacanya yaitu masukkan tanwinnya ke huruf waw. Syahiqan wa kemudian baca wanya wa hiya tafur. Pada lafal fur di sini hukum tajwid berupa mad arid lisukun. Apa itu mad arid lisukun? Mad arid lisukun ayo kita urai satu-satu. Mad artinya panjang, arid itu muncul atau dia timbul dan sebagainya. Lisukun yang dia disebabkan karena adanya sukun. Maksudnya apa sukun arid? Contoh di sini sukun itu kan ada 2, ada sukun asli, ada sukun arid. Sukun asli memang pasalnya adalah dia huruf sukun. Contoh kayak
Dia misalnya sini tafuru. Ini kan wawnya sukun asli. Nah, sedangkan ro di sini ini kita namakan dengan sukun arid, sukun yang muncul disebabkan karena waqaf. Maka kita matikan ro-nya jadi tafur. Nah, untuk panjang fu sendiri karena dia bertemu dengan huruf wat dan huruf yang dimatikan, maka kita boleh baca di sini 2 harokat, boleh pula 4 harokat dan boleh pula 6 harokat. Kita coba. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Pada bacaan takadu tamayyazu minal ghaidh, pada lafal takadu, pada lafal ka di sini ada bacaan mad tabi'i, yaitu ditandai dengan adanya fathah pada lafal kaf bertemu dengan alif. Maka mad tabi'i terjadi dalam 3 kondisi, adanya fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya, atau dhammah bertemu waw. 2 harakat. Kemudian tamayyazu, tekan dia ya karena ya tasydid dan di sini lembut bacaannya. Tamayyazu minal ghaidh. Kemudian di sini pada lafal minal ada alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang ditulis dan dibaca. Kemudian pada lafal ghaidh di sini ada 2 hukum. Yang pertama mad lin, yaitu mad yang terjadi ketika adanya huruf huruf fathah bertemu ya sukun atau huruf fathah bertemu dengan waw sukun dan dia diwaqafkan. Maka panjangnya untuk mad lin sendiri yaitu 2 harokat, boleh juga 4 harokat dan boleh pula 6 harokat sebagaimana dengan mad arid disukun. Mad arid disukun sama bentuknya seperti ini, cuma mad arid disukun lebih luas cakupannya dibandingkan mad lin. Yang mana mad arid disukun itu bisa sebelumnya asalnya mad lin seperti ini, atau asalnya misalnya dia asalnya adalah mad tabi'i, ataupun asalnya dia menjadi daripada mad jaiz atau mad wajib muttasil. Kita lanjutkan. Kullama ulqiyah, kemudian pada lafal ma ulqiyah di sini ada mad jaiz munfasil yaitu pada lafal ma adanya hamzah yang datang setelah huruf mad maka kita panjangkan di sini 4 harokat. Maka setiap kita mendapati bacaan adanya hamzah datang setelah huruf mad dan hamzah tersebut terpisah katanya, maka kita panjangkan di sini dan kita hukumi di sini 4 harokat dan kita hukumi dengan mad jaiz munfasil. Kullama, seperti itu kita bacanya. Panjangkan dulu ma-nya baru ke u. Kullama ulqiya fiha. Kemudian pada lafal fi di sini ada ya sukun didahului dengan kasrah, maka kita namakan dengan mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat. Ha ada fathah bertemu alif, panjangnya 2 harokat. Faujun sa'alahum. Kemudian pada lafal fau di sini ada waw sukun didahului fathah, maka di sini kita namakan dengan bacaan lin, bacaan yang lembut, fau. Maka untuk menyempurnakan makhraj daripada huruf waw dan sifatnya, yaitu kita monyongkan bibir kita ke depan. Faujun. Kemudian ketika berlafal huruf jim, jun sa'alahum. Di sini ada ikhfa, yaitu adanya dhammatain bertemu dengan huruf ikhfa yaitu huruf sin. Maka ikhfa itu terjadi apabila ada huruf yang dia berharokat tanwin atau berharokat sukun pada huruf nunnya, atau adanya nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa, atau adanya tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, maka dinamakan dengan bacaan ikhfa. Cara membaca ikhfa yaitu dia sesuai dengan namanya ikhfa, artinya samar, menyamarkan, menyembunyikan dan sebagainya. Ikhfa sendiri itu membaca di antara izhar dan membaca di antara idgham. Kalau izhar itu suara nunnya jelas atau suara tanwinnya jelas, kalau idgham berarti suara tanwin dan nunnya dimasukkan.
Maka kita samarkan langsung ke huruf sin. Faujun sa'alahum khazanatuha. Kemudian pada lafal mim mati, di sini ada bacaan izhar syafawi, yaitu suara mimnya harus dibaca dengan jelas, tidak boleh ditahan. Sa'alahum khazanatuha langsung, ya. Kemudian pada lafal khazanatuha alam, pada lafal ha bertemu lagi ada hamzah. Dan hamzahnya kita lihat di sini terpisah. Yang pertama khazanatuha satu kata, alam satu kata. Sehingga kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Yaitu mad jaiz munfasil terjadi apabila adanya hamzah datang setelah huruf mad. Di sini huruf madnya alif dan hamzah tersebut di lain kata. Biasanya ditandai dengan tanda seperti ini. Maka khazanatuha atau sa'alahum khazanatuha alam. Kemudian pada lafal alam ada bacaan izhar syafawi, yaitu adanya mim mati bertemu dengan ya sukun. Bertemu dengan huruf ya, yaitu huruf hijaiyah. Maka mim izhar syafawi kan terjadi apabila adanya huruf mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Dan di sini ketika itu bertemu dengan huruf ya. Alam ya'tikum nadhir. Kemudian pada lafal hamzah usahakan dia dibaca dengan bacaan hamzah itu memiliki sifat yang pertama namanya syiddah, yang kedua sifatnya adalah jahar. Syiddah artinya kalau secara utuh gitu, syiddah artinya kuat. Jahar yaitu terang. Pada dasarnya di sini yang dimasukkan syiddah artinya tertahannya suara, jahar tertahannya nafas kita. Maka alam ya'tikum, kemudian mim mati bertemu nun, yaitu bacaan izhar syafawi, suara mimnya harus jelas. Kemudian nadhir. Nah, pada lafal nadhir di sini ada mad arid disukun pada lafal dzirnya, yaitu adanya huruf yang disukunkan karena waqaf atau berhenti, yaitu pada lafal nadhir. Pada dasarnya nadhirun karena waqaf roknya menjadi sukun. Nah, sukun inilah kita namakan dengan sukun arid. Maka dinamakan dengan mad arid disukun disebabkan karena adanya sukun arid, bukan sukun asli. Kalau sukun asli pada lafal ya ini sukun asli, sedangkan ro ini sukun arid, sukun yang timbul karena waqaf. Nah, kemudian bagaimana cara membacanya? Di sini kita boleh memanjangkan 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Maka boleh nadhir, nadhir untuk yang 4 harokat atau 6 harokat, nadhir. Kemudian selanjutnya itu ada huruf ra. Huruf ra di sini karena sebelumnya huruf kasrah dan didahului dengan huruf mad, maka dia dibaca dengan bacaan tipis. Maka nadhir tidak boleh dibaca nadhir, tidak. Maka kita ulang kembali. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Kemudian qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzala Allahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Pada lafal qalu bala, pada lafal qa ada fathah bertemu alif, itu kita namakan mad tabi'i. Kemudian lu dhammah bertemu waw, alif yang di atas ditandai dengan sifar mustadir tidak dianggap. Bala yaitu adanya fathah bertemu ya, fathah bertemu alif, ya-nya di sini tidak dianggap, hanya bentuk rasam saja. Maka ketiga-tiganya kita namakan dengan bacaan mad tabi'i, yaitu ketiga-tiganya panjangnya 2 harakat, panjangnya qalu bala, semuanya harus sama. Kemudian qad di sini ada qalqalah. Hati-hati jangan sampai apa itu qalqalah, artinya memantul atau dia ittirab, pantulan, getaran. Maka sehingga jangan sampai tidak memantul, misalnya qad ja'ana, nanti jadi idgham kalau tidak itu, atau dia tidak memantul jadi qad ja, atau dia malah mengidghamkannya ke huruf jim. Harusnya dipantulkan qad ja.
Nah, kemudian untuk memantulkan sendiri jangan sampai ada tambahan hamzah, jangan qad ja'ana, jangan. Karena dia tidak boleh tambahan huruf, sehingga langsung saja tidak boleh, tapi dia qad ya, qad ja'ana. Kemudian pada lafal ja ada bacaan mad wajib muttasil, yaitu apabila adanya hamzah datang setelah huruf mad, maka di sini huruf madnya adalah huruf alif. Kemudian hamzah tersebut pada satu kata dan ditandai dengan tanda seperti ini di atasnya. Maka kita panjangkan di sini 4 harokat atau 5 harokat. Boleh mengambil 4, boleh mengambil 5. Ya, maka ja'ana mad wajib muttasil. Nah, mad artinya panjang, wajib artinya wajib dipanjangkan, muttasil berarti bersambung. Yang dimaksudkan adalah hamzahnya dalam satu kata. Kemudian pada lafal na ada mad tabi'i, yaitu ditandai dengan adanya fathah bertemu dengan alif. Kemudian nadhirun fakadzabna. Pada lafal dzi ada kasrah bertemu ya sukun, maka dinamakan pula dengan mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Kemudian rum fakadzabna. Pada lafal rum fa di sini ada ikhfa atau ikhfa hakiki, ikhfa yang memang betul berkaitan dengan sukun atau tanwin, yaitu ditandai dengan dhammatain bertemu huruf ikhfa, yaitu huruf fa, ditandai warnanya hijau, rum fa. Maka cara membacanya samarkan suara run ya kepada huruf fa, bukan nadhirun fakadzaba, tapi samarkan ke fa langsung kepada makhrajnya, yaitu gigi atas menempel dengan gigi bawah. Nadhirun fakadzabna sambil ditahan gunnahnya. Kemudian fakadzabna. Nah, di sini ada bacaan ba sukun atau bacaan qalqalah, yaitu jangan sampai tidak memantulkan lagi sebagaimana tadi huruf ba huruf dal. Maka di sini jangan dibaca fakadzabna, tapi dia harus mantul. Fakadzabna. Nah, kemudian untuk mantulnya sendiri jangan sampai ada tambahan hamzah, yaitu fakadzabna. Nah, ini salah. Ya, kemudian kita lanjutkan kepada huruf na, fathah bertemu alif, yaitu mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Wa qulna ma nazzala Allah. Pada lafal na di sini mad tabi'i, fathah bertemu alif, ma ada fathah bertemu alif, mad tabi'i lagi. Nazzala Allahu min syai'in. Kemudian pada lafal Allah di sini ada alif lam, yaitu alif lam alif lam syamsiyah. Kemudian Allahnya sendiri yaitu ada mad tabi'i, panjangnya 2 harakat, dan di sini kita namakan dengan lam tafkhim, lam tebal. Kemudian min syai'in, min sya. Nah, di sini nun sukunnya disamarkan ke huruf shin. Ash. Nah, maka min syai'in, min syai'in. Maka cara membacanya itu samarkan suara nunnya kepada huruf shin. Maka min syai'in sambil ditahan gunnahnya 2 harakat. Kemudian pada lafal syai'in, pada lafal syai' sendiri ada bacaan lin yang lembut. Jangan dibaca syai'in, syai'in, tapi dia syai'in, dan sempurnakan kasrahnya. Yaitu sempurnakan huruf iya-nya. Ai ya, syai, syai bukan syai, syai. Jangan baca dengan bacaan tapi dia syai'in. Kemudian pada lafal in sendiri ada bacaan izhar halqi, yaitu suara tanwinnya harus dibaca dengan jelas, tidak boleh syai'in in antum, tapi harus jelas dan tidak boleh ditahan. Kemudian in antum ada nun sukun, kemudian lagi izhar halqi bertemu dengan hamzah, maka dia harus dibaca dengan jelas. In antum. Kemudian pada lafal antum ada nun sukun bertemu ta, maka dinamakan dengan ikhfa. Cara membacanya nunnya disamarkan ke huruf ta. Kemudian antum illa ada mim mati bertemu dengan hamzah, maka dinamakan izhar syafawi, jelas mimnya. Illa fi dhalalin kabir. Kemudian pada lafal la fi dhala, ketiga-tiganya mad tabi'i, yaitu la ada fathah bertemu alif, fi ada kasrah bertemu ya, kemudian la ada fathah bertemu alif, lin kabir. Pada lafal ada kasrah tain bertemu dengan kaf, maka bacaan ikhfa. Kemudian kabir, yaitu ada bacaan mad arid disukun, boleh panjangnya pada lafal bir itu boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, dan boleh 6 harakat.
Dan yang terakhir untuk huruf ra yaitu adanya ra sukun yang didahului dengan atau ra yang sebabkan sukun arid disebabkan karena kasrah, yaitu maka ra-nya menjadi ra yang tipis. Baik, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.